Terima kasih sudah hadir pada pertemuan sesi 1 ya. Kita pasti introduction terlebih dahulu dong. Kira-kira project management tuh apa sih yang kalian pahami? Ya. Pertama-tama memang di setiap pertemuan kita akan menjelaskan tentang silabus perkuliahan. Jadi silabus ini apa? Untuk pertemuan 1 ya seperti biasa, perkenalan diri dosen, penjelasan silabus perkuliahan, dan kuis pretest. Nah, di kuis pretest nanti saya akan share, jadi jangan diisi dulu, gitu ya. Seperti biasa. Nah, dari perkenalan diri sendiri, ya mungkin udah terlihat nama saya Thalita Gustiana, gitu. Saya biasa memang ada di project, gitu ya. Jadi sebenarnya based on bisnis juga nge-handle manajemen sistemnya perusahaan dan memang sebagai project gitu ya, project manager di suatu perusahaan gitu ya. Dan di sini kita akan menjelaskan silabus perkuliahan hari ini. Jadi memang kita introduction terlebih dahulu lah, gimana project management, kita perkuliahannya seperti apa, dan memang lumayan untuk cukup intens, di mana project management ini lebih sulit dibanding eh, yang lainnya gitu ya menurut saya. Nah, untuk ini kemudian selanjutnya pertemuan kedua kita ada definisi lah, apa sih project management, tujuan kelayakan aspek biaya dan operasional. Pastinya kita memang berhubungan dengan semua itu. Biaya, operasional, waktu biasanya, sama human resource-nya. Seperti biasa, kalau memang sudah tahu ya, kita sebagai bisnis pun kita juga memang eh, menghitung-hitung waktunya, biayanya, operasionalnya, sama human resource-nya atau manusianya tersebut atau pekerjanya atau employee-nya. Nah, setelah itu kita ada risk management. Nah, di situ kita ada penanganan tata cara perubahan dalam manajemen proyek ya. Sedikit-sedikit memang kita akan bahas eh, metode-metode PERT dan CPRM atau risk method gitu ya. Jadi risk method ini di mana kita akan menghitung estimasi beban kerja dan tugas individu. Jadi ada tugas individu dari kalian, mungkin nanti perhitungan belum masuk ke dalam software gitu ya. Tapi sebelum masuk ke dalam software, kita harus tahu metodenya terlebih dahulu. Dia menggunakan metode apa? Karena memang Microsoft Project itu menggunakan gabungan dari PERT dan CPRM ini, gitu ya. Jadi memang critical path method ya, kalau bilang CPM, CPRM risk method gitu ya. Jadi mereka menggunakan hitungan metode PERT dan CPRM ini di dalam Microsoft Project, adik-adik. Jadi mau nggak mau, untuk kalian bisa ke dalam Microsoft Project, kita harus membahas perhitungannya terlebih dahulu secara manual menggunakan metodenya tersebut. Jadi memang kita menggunakan metode perhitungan estimasi beban kerjanya juga. Itu ada pertemuan 4 sampai ke 7 karena memang cukup banyak dari waktu, dari eh, step by stepnya gitu ya. Dan memang ada alur depan sama alur belakang. Kita berhitung antara eh, biasanya waktu kapan waktu selesai, kapan waktu estimasi beban kerjanya. Jadi memang kita kira-kira orangnya berapa banyak di situ. Jadi emang lebih hati-hati. Mungkin kalau ada yang sakit nanti nggak ikut perkuliahan, saya bisa rekam dan kalian bisa menonton. Mungkin juga ada yang menonton kelas yang sebelumnya juga bisa di YouTube gitu ya. Jadi ada pertemuan 4 sampai ke 7. Nanti kita akan bahas PERT dan CPRM method gitu ya. Oke. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, baik. Oke, setelah itu kita ada namanya mites. Mitesnya esai karena memang em, kita berbasisnya mungkin atau dua soal itu nanti kita bahasnya tentang materi-materi lah, pengertian gitu ya.
Nah, nanti tiganya itu adalah em, tes si metode CPRM sama PERT-nya ini. Jadi perhitungan tentang mereka. Nanti dihitungnya secara hal tersebut. Mungkin untuk pengertian-pengertian nilainya 40% dan nanti untuk perhitungan nilainya 60%. Jadi diharap untuk hati-hati. Saya kasih waktu lumayan gitu, ya. Misalkan seharian gitu ya. Seharian 8 jam kalian mengerjakan si esainya tersebut gitu ya. Eh, untuk hari ini apakah kalian ada kelas lain? Saya mau tahu dulu nanti. Apakah sebelum ini atau setelah ini ada kelas? Ada kelas lain kah? Ada yang bisa jawab? Tidak Saya ada, Bu. Jadi di awal pagi-pagi nggak ada kelas. Tidak ada. Oke, jadi dari pagi sampai sore, jadi kelasnya hanya kelas eh, project management ini aja. Iya, Kak. Oke, baik. Jadi memang untuk UTS kalau misalkan nanti kelasnya nggak seharian penuh, jadi saya nanti akan membuat ujiannya seharian. Gitu ya. Mungkin 8 jam lah gitu untuk mengerjakan esai. Jadi jangan buru-buru gitu ya. Eh, Tesnya juga sebenarnya kalau dulu saya mengerjakannya 3 jam gitu ya dalam pengerjaan. Cuman jangan diburu-buru. Jadi saya memperpanjang 8 jam mungkin bisa mengerjakannya. Tuh. Dari situ mungkin nanti kita akan bahas juga untuk em, kan tugas individu ya. Jadi ada tugas individu. Nah, di tugas individu itu sebenarnya nanti ada sedikit yang mirip dengan tugas individu di dalam ujian tengah semester. Jadi ketika kalian mengerjakan tugas individu itu, kalian juga bisa mengerjakan ujian tengah semesternya. Jadi nanti mungkin tugasnya satu, tapi di akhir perkuliahan mungkin kan ada pertemuan kedua, pertemuan keberapa nih? Pertemuan 4 7 nanti 4 5 6 mungkin yang keenamnya akan ada tugas. Tujuhnya mungkin nanti kita akan bahas tugasnya tersebut. Jadi dari tugas tersebut kalian bisa lihat nih, oh nanti akan ada sekalian ya, kalian juga untuk UTS-nya. Jadi kalian kisi-kisi sekalian sebenarnya mirip-mirip dengan tugas gitu. Seperti di dalam tugas individu. Nah, kemudian untuk pertemuan, jika memang saya yang mengajar setelah UTS, saya juga nggak tahu, bisa ganti juga 2 dosen, tergantung dengan bagian administrasinya ya. Jadi pertemuan 9 sampai 15 kita akan mempelajari Microsoft Project dari pengendalian proyek, dari menggunakan software seperti apa. Di situ ada tugas kelompok dan kuis gitu ya dari pertemuan 9 sampai 15 nanti akan ada di range mana nanti saya akan beritahu untuk tugas kelompok dan pengerjaan kuis. Nah, untuk di situ mungkin untuk tugas kelompok akan mempresentasikannya. Jadi saya pengennya sih sebenarnya kalian ada presentasi langsung ya secara tatap seperti ini dengan saya gitu. Jadi saya longgarkan untuk bisa dapat melihat kalian salahnya di mana gitu. Nah, kemudian untuk eh, kuis mungkin ya kuisnya sedikit lah mengenai eh, sistem menggunakan softwarenya dan ada beberapa sedikit saya memberikan penjelasan tentang Jira ini. Karena memang Jira ini berbayar, kalian bisa cuma 1 bulan dan Microsoft Project juga berbayar. Saya udah beli sih. Kalau kalian memang masih belum memilikinya, saya ada nanti di YouTube-nya bisa di-download eh, Microsoft Project. Tapi kalau yang memang sudah punya bisa dicoba coba lah untuk Microsoft Project-nya. Gitu. Mungkin agak sedikit berbeda antara di MacBook dan di Apple ya, di Apple sama di MacBook sama di Microsoft.
karena saya saat ini untuk presentasi menggunakan MacBook, mungkin nanti saya akan change ke menggunakan dua, tergantung nanti eh, ada yang di YouTube saya menggunakan Microsoft gitu ya. Jadi nanti saya akan ada share dua range untuk kalian sebenarnya menggunakan yang mana, karena ada sedikit berbeda untuk Microsoft Project ya. Secara apa ya, tampilan UI UX-nya beda gitu. Nah, kemudian untuk pertemuan 16 kita akan ada final exam, mungkin lebih ke final project dari kalian ini. Jadi sebenarnya simple, nggak terlalu dari tugas kelompok bisa langsung jadi final exam kalian. Tapi memang berbeda, sedikit berbeda dari karena masing-masing individu yang dihitung. Dari situ nanti kalian mungkin ada pertanyaan sedikit lah. Jadi ada soal esainya untuk menambah final project ini. Karena berbasis yang saya tangkap, kalau kalian kita kasihnya pilihan ganda, banyak yang salah tangkap gitu. Jadi mending kita kasihnya final project. Nah, final projectnya tenang, mungkin waktunya 2 minggu atau seminggu. Jadi 2 minggu sebelum saat Microsoft Project berjalan, saya sudah memberikan untuk ujian akhir semester yang dapat kalian kerjakan pelan-pelan gitu ya, sampai nanti ke Oh ya Bu, finalnya gitu. Ada yang mau bertanya di sini sebelum kita lanjut? Dapat dipahami untuk silabus perkuliahannya? Oke. Nah, selanjutnya persentase nilai. Seperti biasa, UTS, UAS 20%, 20%, tugas dan kuis 30%, karena kita juga base-nya online. Saya full online dengan kalian nanti sampai akhir, ada kehadiran 30%. Diharapkan nanti ketika saya share, misalkan jangan lupa ya kehadiran menggunakan mendownload materi dan Zoom itu misalkan. Jangan lupa ya kehadiran kalian mengerjakan tugas dan kuis. Atau misalkan jangan lupa ya kehadiran mengerjakan ujiannya. Jangan sampai lewat gitu ya. Nah, di sini memang ada beberapa mungkin yang pernah jangan sampai kalian telat untuk memanajemen waktu kalian, karena kita sekarang ada di manajemen project. Di manajemen project pun sebenarnya bisa juga memanajemen time juga kan ya, nyambung. Jadi kalian juga harus bisa memanajemen waktu kalian gitu. Jadi UTS, UAS 2020, tugas dan kuis jangan sampai ada, karena tugasnya cuma dua. Ada tugas individu satu, tugas kelompok satu, serta nanti ada kuis dua. Kuis pretest kan saya kasih nanti di akhir ini jawabannya. Mungkin nanti sekalian pembahasan gitu ya. Dan memang kehadiran, saya harap kehadirannya bagus, karena memang ada beberapa yang kehadirannya memang kurang, karena kita memang berbasisnya online, mau nggak mau kita akan menghitung kehadiran. Oke, dari awal sendiri, mengapa kalian memerlukan manajemen proyek sih gitu ya? Seringkali manajemen proyek ini untuk memang teknologi informasi atau sistem informasi yang berjalan tanpa melalui tahap-tahap yang sudah matang direncanakan sebelumnya. Jadi memang kalau kalian bekerja di konsultan atau bekerja di kantor gitu ya, pasti akan ada permintaan-permintaan dari klien atau dari memang pekerja yang berada di divisi lain untuk mengupdate sistem dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pasti ada budget untuk mengerjakan sistem yang ada, kemudian juga ada alat-alat yang diperlukan. Jadi, manajemen proyek, aplikasi dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek. Jadi memang kita harus perencanaan matang. Ini adalah planning yang di awal. Setelah kita ada planning, dari tujuan manajemen proyek sendiri, kita ada efisiensi biaya
sumber daya maupun waktu. Makanya kalau didengar, ih, dengar aplikasi pemerintah ya, Cortex ya, itu untuk aplikasi pajak, itu harganya mahal banget gitu ya. Nah, itu kita harus detail. Gimana cara perhitungannya kok bisa semahal itu melebihi pembuatan ChatGPT gitu ya, atau DeepSeek gitu ya. Nah, kita bisa tanya, sebenarnya mereka efisiensi nggak sih biaya dan sumber dayanya dan waktunya? Apakah baik? Nah, itu mungkin manajemen proyeknya masih kurang baik, makanya biayanya sangat besar. Nah, itu sebagai pertanyaan, ini biayanya masuk juga kemana nih gitu ya, untuk pihak ketiganya. Nah, kemudian kontrol terhadap proyek lebih baik. Dari situ kita bisa lihat adik-adik sebenarnya bisa based online kalau kalian berbayar seperti mungkin Google Doc ya. Kalau kita mengerjakan mereka bisa live gitu. Tapi memang itu untuk kelas yang berbayar gitu. Nah, jadi kita bisa lihat update-nya setiap hari. Mungkin lebih ke Jira untuk lihat udah tahap mana nih untuk dari tahap helikopter view. Oh, si misalkan siapa ya? Oh, Abdul udah ngerjain A nih, Aisyah udah ngerjain B, Atia udah ngerjain C, dan mereka udah selesai. Atau mungkin Atia kesusahan. Oke, Abdul udah selesai, kita masukin ke bareng Atia untuk tandem. Nah, itu kita bisa lihat tuh beban kerjanya. Cuman kita nanti nggak sampai tahap itu, cuman saya akan memperlihatkan gimana caranya untuk mengontrol proyek lebih baik lagi. Kemudian meningkatkan kualitas. Jadi bukan hanya kuantitas yang kita harus deadline, tapi kualitas kita harus sesuai dengan yang permintaan si customer-nya ini. Serta koordinasi internal lebih baik, kemudian meningkatkan semangat tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyek. Jadi kita bisa lihat nih, misalkan eh, tugas kelompok ya, yang udah mengerjakan siapa nih? Kalau di Jira, mungkin di Microsoft Project juga ada sedikit kalau yang memang udah langganan, itu saya bisa lihat, oh yang mengerjakan misalkan Aurelia gitu ya. Oh mengerjakan si Christina doang nih, masa Christina aja sih yang eh, take kontrol di Microsoft Project, sedangkan harus ada yang memang biasanya si siapa nih yang mengerjakan gitu ya. Jadi memang ada berbasis si manajer proyeknya itu. Makanya untuk salary kalau kalian cari di beberapa atau gaji ya di beberapa perusahaan untuk project management itu lumayan besar dibanding em, biasanya software engineer, mungkin lebih ke staff-staffnya gitu ya. Itu eh, project management atau project manajernya itu biasanya salary-nya atau gajinya lebih besar daripada yang lain. Karena memang dia berbasis untuk semuanya. Dia juga memegang kira-kira finansial yang akan dikeluarkan oleh tim finance itu ini oke atau enggak gitu ya. Dia akan memperlihatkan itu. Bahkan waktu dia juga harus hitung dan sumber dayanya dia yang harus eh, handle juga gitu. HRD hanya untuk disuruh mencari orang, tapi dia juga yang handle kira-kira tenaga kerjanya pas nggak, match nggak untuk em, kemampuan mereka. Gitu. Jadi memang seperti itu pekerjaannya. Nah, mungkin sedikit itu mengenai em, tujuan manajemen proyek gitu ya. Jadi kenapa alasan kita em, mempelajari manajemen proyek. Jadi kalian nanti kalau ada yang di konsultan atau kontraktor, pasti kalian akan ketemu manajemen proyek. Maupun di perusahaan yang memang sekelasnya besar, sekelas Astra pun mereka menggunakan pihak ketiga dan memang di pihak ketiganya itu mau mau nggak mau atau mungkin eh, di dalam perusahaan tersebut juga memang memiliki gitu ya. Ada project-projectnya yang memang dianggap untuk mengupdate terhadap customer. Jadi karena kalau kita base ya kenapa saya lihatnya di Astra ya. Karena mereka memiliki banyak segudang em,
turunan. Jadi misalkan Daihatsu, Toyota, terus kemudian Honda gitu ya. Kemudian yang lainnya, mereka punya banyak dealer service maupun dealer memang penjualan. Mau nggak mau di situ sistemnya harus bagus. Kita harus lihat dari segi eh, project untuk si sistemnya tersebut. Dan memang kalau ada bugs kita juga ada di situ biayanya kira-kira berapa, maintenance-nya berapa lama gitu ya. Jadi di situ kita harus ada waktu. Bahkan di perkuliahan saat ini aja, jujur saya mungkin awal-awal kalian kesel ya. Pergantian antara website LMS yang dulu dengan yang baru gitu ya. Itu ada trouble banyak sekali. Dan saya pun merasa kayak saat ini lebih baik gitu. Mungkin dulu, kok ini nggak connect ya. Ternyata mereka membenahi bugs-bugs yang ada gitu, dari si website perkuliahan saat ini ya gitu. Jadi menurut saya lebih baik dan dosen lebih dipermudah karena kita nggak harus input data 2 kali di dalam sistem. Mereka langsung koneksi. Jadi kita tinggal ambil datanya. Biasanya saya kalau paling kesel di kelas gendut gitu ya, kelas yang besar karena memang kalau kelas besar lama ngoreksinya. Cuman sekarang lebih oke lah untuk nggak harus input di 2 website mungkin ya. Jadi memang kita bisa memperlihatkan itu, cuman memang masih ada miss-nya sedikit sih. Memang mau nggak mau kita sebagai manusia ada yang harus kita handle gitu. Mungkin sedikit nanti saya pengen mengajukan untuk adanya AI Management System. Jadi sebenarnya kita sekarang udah nggak perlu lagi, banyak juga yang sudah menggunakan projectnya menggunakan AI. Jadi mau nggak mau banyak juga nih. Jadi kalian misalkan pengen ke sana, lebih ke sana, gitu ya. Karena sekarang di project management udah banyak yang kita lost, mungkin admin kita udah nggak pakai karena kita sudah menggunakan si AI ini sendiri. Jadi saya hanya menjelaskan. Jadi saat ini memang sudah banyak yang dari manajemen proyek tetap harus wajib. Kali memang kalau yang lainnya itu banyak yang sudah tidak menggunakan admin lagi. Itu jadi memang hati-hati kalian untuk nanti setelah lulus, ini udah semester 6 ya. Jadi untuk mencari passion kalian sebenarnya kemana gitu ya. Nah, untuk kuis ini adalah mungkin saya akan menjelaskan sekalipun jawabannya. Jadi nomor 1, penyebab timbulnya proyek kecuali. Jadi proyek ini adalah dari project owner atau memang ada dari government atau pemerintah gitu ya. Biasanya ada permintaan pasar di sini dan ada keperluan suatu organisasi. Jadi eh, timbulnya proyek bukan dari permintaan dari diri sendiri, tapi biasanya kita ada untuk bagian si proyeknya ini. Jadi dari permintaan pasar atau permintaan ownernya atau mungkin dari suatu organisasi. Jadi jawabannya A, kecuali permintaan dari diri sendiri. Gitu ya. Jadi nanti kalau jawab, jawabannya penyebab timbulnya proyek kecuali A, permintaan dari diri sendiri. Kemudian, salah satu fase dari manajemen proyek di mana perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran, yaitu saat ini kalian bisa lihat ini ada namanya mengawasi. Sorry, warnanya yang lain. Mengawasi. Kalau mengawasi berarti kita bukan merencanakan lagi, bukan kita menjadwalkan lagi, tapi bukan permintaan lagi, bukan penetapan lagi, tapi kita sudah mengadakan pengendalian, di mana kita melihat pengawasan terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Jadi itu jawabannya adalah C, pengendalian. Jadi nanti bisa jawab pengendalian. Kemudian, perandasan sistem informasi dalam bisnis kecuali. Nanti hati-hati ya. Peran dasar. Peran dasar itu adalah kenapa? Karena ada kesalahan prosedur. Makanya
kita perannya ini sistem informasi adalah untuk mengolah jangan sampai ada kesalahan dari prosedur, dokumen, pencatatan, terus data yang memang tidak terolah gitu. Jadi sebenarnya human wrong gitu ya. Jadi kesalahan dari manusia, tapi di sini adalah human right. Human right kan nggak masuk situ ya untuk mungkin kejadian non-profit government gitu ya. Itu adalah human right atau hukum HAM. Nah, itu tidak termasuk dalam eh, peran dari dasar sistem informasi dari bisnis. Jadi jawabannya adalah E. Ini bisa nanti ditulis, nanti kalian setelah perkuliahan bisa nanti diisi. Kemudian sumber daya yang dikelola manajer proyek yaitu, jadi di sini ada man, machine, method, money, material, dan adanya informasi. Jadi lingkungan mereka tidak perlu. Tapi kalau di bisnis dulu ada perlunya environment atau lingkungan. Tapi kalau di manajemen proyek kita hanya manusianya, mesinnya, uangnya, materialnya, metodenya, serta informasinya. Ini kalau di sini salahnya lingkungan, salah ya. Kemudian di sini ada lingkungan juga dan mekanik gitu ya. Ini salah. Kemudian di sini ada informasi, material, metode. Nah, di sini ada mekanik juga salah. Mekanik kan orang juga ya, tapi nggak perlu gitu ya. Sebenarnya bukan hanya mekanik di dalam itu. Nah, kemudian di sini ada mobilitas dan lingkungan yang salah. Jadi jawabannya B. Man, machine, material, method, money, and information. Jadi di situ jawabannya. Keahlian yang dibutuhkan personal dalam manajemen proyek yaitu kepemimpinan komunikasi yang baik, negosiasi, mendengarkan, membangun, dan membangun tim. Jawabannya adalah ini. Kenapa A, B, D, E salah? Ini kebersamaan, harusnya kepemimpinan. Nah, ini komunikasi tersendat, negosiasi, mendengarkan, tersendat, harusnya yang baik ya. Ini juga tersendat, dan kebersamaan itu udah salah. Kita adalah adanya perlu manajer proyek kepemimpinan yang baik. Kemudian salah satu fungsi manajemen proyek kecuali relationship. Karena manajemen proyek itu tidak perlu lagi untuk berhubungan. Tapi mereka adalah scope, mereka tahu scope-nya berapa, besar, planningnya apa, controllingnya apa, serta organize-nya gimana. Jadi memang kita kontrol, kita punya plan ya untuk kedepannya, serta organize yang memang sudah ada. Gitu. Kita memang mengendalikan. Gitu. Terus fungsi-fungsi manajemen kecuali adalah uncontrolling. Manajemen pasti mengontrol. Planning iya, organizing iya, actuating iya, staffing iya. Staffing kan apa aja nih yang perlu gitu ya. Kita uncontrolling. Oke. Kemudian manajemen risiko adalah upaya yang dilakukan untuk menghindarkan timbulnya konflik dalam perusahaan dan pengembangan usahanya. Nah, kalau ini kan menambah konflik. Ini menghindari timbul konflik tapi dalam perusahaan aja. Padahal ada pengembangan usaha. Ini pengembangan usaha aja. Kemudian ini menambah. Jadi salah. Jadi jawabannya D. Dalam 7 cara untuk menerapkan manajemen risiko, perusahaan menyampaikan informasi terkait risk management. Ini ada di pertemuan ketiga. Terkait dengan berbagai jenis media komunikasi, merupakan information and communication. Karena memang media komunikasi, nanti mungkin ada pertemuan ketiga, apa sih risk assessment, apa sih risk response, control activity, serta monitoring dan evaluasi. Pertemuan ke-10, dalam 7 cara untuk menetapkan manajemen risiko dalam perusahaan memberi tanggapan ya. Kalau kita di bahasa Indonesianya, respons. Nah, berarti jawabannya langsung ke B. Pada risiko yang sudah dinilai sebelumnya. Bahkan risk response. Nanti mungkin di pertemuan ketiga kita akan menjelaskan lagi tentang detailnya. Apa sih, apa sih, apa sih. Kenapa kalian perlu tahu untuk hal itu.
Seperti itu. Nanti setelah itu ini dapat bisa diisi kuisnya. Oke, semua perkuliahan ada nanti di dalam project management. Mungkin nanti saya akan taruh di playlist YouTube saya seperti biasa. Nanti ada project management khusus SI berapa nih? SI 6 6 CD Ibu. CD ya, untuk 6 CD. Iya, Jadi Ibu. nanti bisa untuk dilihat di playlist untuk rekaman ketika kalian memang ada yang sinyalnya jelek gitu ya untuk hal ini. Jadi kalian bisa nonton kembali, mungkin ada yang nggak ngerti, ntar mungkin perhitungan pun aduh pusing nih, bisa nonton di YouTube kembali. Oke, mungkin ini sedikit dari saya. Ada pertanyaan? Baru sedikit ya, mungkin hari ini, mungkin pertemuan ke depan kita akan lebih panjang. Mungkin bisa 2 sampai 3 kali Zoom untuk repeat lagi. Ada yang mau bertanya? Kasih, Bu. Oke, dapat dipahami ya. Iya, Bisa Ibu. setelah ini kalian bisa dapat mengerjakan kuisnya terlebih dahulu. Tadi jawabannya sudah saya jelaskan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mungkin sedikit untuk pertemuan 1, tapi semoga kalian dapat memahaminya apa yang penting dari project management, kenapa perlu dipelajari gitu ya. Kalian bisa dapat mengerjakannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu Oh, depan. iya, Ibu. Baik, Kak. Oke. Baik, Kak.